Untuk selanjutnya persyaratan suntik meningitis adalah satu ini, kemudian mengisi biodata, ya. Nanti di sana bareng-bareng. Kemudian biaya suntiknya itu 350. Nah, bawa uang 350.000 suntik meningitis, nanti di sana pegang saja masing-masing, nanti bayarnya di sana. Itu ya, bayarnya di sana. Kemudian untuk pemberangkatan umroh itu syaratnya adalah paspor sudah masuk, sudah diinsut. Kemudian buku kuning itu adalah suntik meningitis. Kemudian vaksin 1, vaksin 2, dan booster atau vaksin ketiga. Yang sudah ada itu, yang sudah vaksin 3 berarti Ibu Eni Usmani, Ibu Eni Kesya, sama Bapak Tono yang baru sudah fix gitu ya, sudah siap semuanya. Bagi yang belum vaksin 1, vaksin 2, silakan booster gitu ya. Silakan booster. Kalau misalkan waktunya tidak sesuai atau apa kata Ibu 3 bulan Ibu ya? Saya ingat saya begitu, kalau dari 1 ke 2 1 bulan, kalau ya. kedua ke 3 3 bulan. 3 bulan gitu ya. Saya. Ya, yang jelas kesana aja dulu ya pemesannya ke puskesmas. Kalau bisa di booster, alhamdulillah. Kalau misalkan boosternya bulan November misalkan, kan kita berangkat September, ya gimana gitu kan? Ya tinggal di Indonesia doang. Jadi gini, alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu, setelah kita mencari-cari yang terbaik ya, punten, ini langsung saja. Kalau vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3 yang pernah saya sampaikan itu sudah di sini ada depan bapak ibu yang sudah melaksanakan, itu biayanya 1.300.000 ya Pak ya. Untuk itu setelah mencari-cari, kita ada rekan guru ya, rekan guru Bu ya, namanya Bu Indri. Bu Indri itu sudah siap 750 vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3 Pak. Karena itu kan ya keburu-buru Pak ya. Punten ini punten. Nah, iya. Nah, setelah ini Ibu Indri ini ketemu dengan Ibu Sajayaro dan saya, Pak, buruan ATP-nya. Tiba-tiba qadarullah teman dari Surabaya nelpon, akhi, kalau bahasanya gitu, kalau ada jamaah bla 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 bla, berapa vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3, karena memang banyak sekali yang tidak mau divaksin ya punten. Akhirnya setelah dari Ibu Indri itu, Ibu Indri 750, ini berapa? 500. Saya bilang alhamdulillah. Sampaikan ke Ibu Sajayaro, Ibu Sajayaro kalau mau vaksin ke Ibu Indri 750 silahkan, karena memang sudah ada obrolan kan gitu. Kata Ibu Sajayaro, enggak lah, ambil yang ini aja gitu ya Bu ya, ambil yang ini aja. Oke, kami ini kita nanti rapat biar kedengeran semua, karena memang semuanya sudah mendengar gitu Bu ya. Karena pertama kita, karena mungkin kita linknya nggak tahu, 1.300.000 ya Bu ya. Nah, kemudian informasi dari Bu Indi 750, kemudian teman saya langsung baru tuh 500. Nah, Masya Allah, kayaknya finalnya itu gitu ya. Nah, yang kedua, angkat tangan yang belum vaksin 1, 2, 3. Nah, banyak amat. Ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Saya belum vaksin Pak. Jadi mau tidak mau saya pun harus vaksin. Bisa ditanyakan Bu, Pak. Ya Bu, kita udah sepakat ya. Ada berapa orang Bu? Bu artis segala Bu Dharma. 10 orang. Ya. Itu. Saya termasuk Bu. Oh ya udah jangan dibuka Bu. Nah, setelah ini maunya gimana Ibu, Bapak, Kang Sarif, maunya gimana? Ada nomor WA-nya, bukan nomor WA, apa namanya? Bukan, apa namanya?
transfernya. Oh, nomor Transfernya. Iya. Jadi mau transfer sendiri kah? Apa mau di kolektif? Kolektif Bayar. aja. Yang kolektif aja. Ya, kalau mau di kolektif nanti kan satu tuh 1, 2, 3, 4, 5 jadi 2,5 juta. Vaksin 1, 2, 3 itu sesuai. Maka yang harus disiapkan adalah biaya 500.000 sama nomor HP. Kalau Ibu Rum, nomor HP-nya Ibu Un aja ya. Nah, kalau ada apa-apa kan langsung telepon Ibu Un ya. Baik. Malam ini nanti dikirim KTP-nya, foto KTP-nya, KTP asli, foto. Kemudian yang ada sekarang anggaran dananya sekarang. Kalau nggak ada besok pagi ditunggu sebelum PSNP atau udah mulai ini ya diaktif ya Besok pagi. di SMP ya. Senin. Oh Senin ya, ini masih Besok. PLS. Terakhir. Masih PLS ya? Penutupan. penutupan tadi siang udah. Udah. MPLS. Paling sekarang besok itu ini acara-acara beres-beres lah ya. Hari Kamis Jumat kan pepet waktunya. Ya paling ditunggu jam 9 ya Bu ya. Dana. Iya. Biayanya. Biayanya. Jam 9. Atau gimana enaknya? Apa dikasih keringanan lagi? Kita yang nombokin dulu gitu. Iya, boleh. Nanti baik. Boleh Bu ya. Udah Masya Allah. Ada nggak rasanya nih Pak? Nawarin. Menawarin ya? Iya. Kalau nawarin udah siapa ya? Iya. Iya. Kalau jangan vaksin dua, gimana? Nah, ntar dulu. Kita lagi bahas 1, 2, 3 dulu. Kalau udah sepakat, bagi yang vaksin 1, vaksin 2 sudah, yang booster belum, tadi nanya, kalau booster doang berapa? 250.000. Paham nggak? Ya, booster doang Bu. Nah, kalau misalkan sudah clear, kalau kata saya mending vaksin, nggak apa kan? Nggak keras. Nggak keras. Kan? Insya Allah besok. Besok, Ada satunya sampai. mending ngamasan bareng. Hasan mau Hasan mau vaksin apa? Poster. Tinggal booster. Iya besok mau besok. Baru. Kemarin kan masih vaksin dua kemarin. Karena belum sebulan-bulan Datang aja dulu, ditanya. Soalnya tak. Iya maksudnya buat kemarin vaksin duanya. Berarti Habis nanti yang keduanya baru. nunggu 2 minggu biasanya masa. Enggak 28 hari. 28 hari berarti sebulan ya. Masih keburu. Iya udah. Nah. Oke, sudah dulu ya Pak. Ya Pak Sarif ya. Insya Allah besok. Jadi datanya sudah harus dikirim KTP aslinya. Baik, semuanya sudah lengkap. Vaksin 1, 2, 3 sudah diarahkan. Paspor sudah masuk. Suntik meningitis. Suntik meningitis ini karena memang ada yang belum booster, kita tunda dulu ya Pak ya. Nggak mungkin kan suntik meningitis kemudian misalkan suntik meningitisnya hari Senin nih, boosternya kan Ibu Un besok tuh, nggak mungkin. Kayaknya butuh istirahat dulu tubuhnya. Meres kan. Iya tuh meres. Cool. Iya ya udah. Saya emang nggak meres. Ya, alhamdulillah persyaratan sudah. Ini sakit dia kalau Baik. Jadi sudah paham Bu ya, persyaratan sudah memenuhi paspor, suntik meningitis ya. Kemudian suntik meningitis itu bayar 350 ya Bu ya. Langsung bayarnya di sana, dipegang duitnya. Kemudian vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3 nanti di PDF kan. Bisa di PDF kan? Kan dapat tuh ya. Dapat kartunya dari sana di PDF kan. Bisa PDF kan nanti anaknya aja lah di PDF. Tinggal membuka dari Tadi PDF. di download langsung dikirim ke Pak Jayati aja. Iya. Biar nanti Pak Jayati yang PDF. Ya pokoknya download aja lah. Kalau enggak, Daripada ribet-ribet ya Pak. ya benar. cetak kartu Gitu dulu aja. berarti ya ayah. Hmm? Cetak kartu dulu ya. Enggak, download kan dapat tuh ya linknya, download. Setelah download nanti di PDF kan. Bisa lah, bisa. Kartu itu Ya, intinya Ada yang bikin tato itu ya. apa Bu? Tato bikin tato Vaksin, vaksin ya. vaksin. Vaksin sana Saya saya bawain bawa HP doang. Oh iya. Kalau udah vaksin keluar sertifikatnya itu. Iya.
Pakai kartu, Kalau pakai dibuat KTP. kartu lagi kayaknya kena biaya Bu ya, 15.000 ya. Iya. Kalau nggak salah ya. Pak Arti itu kan 15.000. Nanti tinggi bisa. 15.000 ya. Ya, sekitar itu. Iya. Di download aja Bu. Kalau nggak naik lagi. Di download aja kan nanti bisa disimpan di galeri. Kalau ingin ditunjukin tinggal. Iya, sebetulnya simpel Sama gitu. aja seperti itu. Ya baik ya, kita lanjut ke sesi berikutnya. Kita aman semuanya, kemudian ke packing ya, persiapan pemberangkatan. Nah, ada beberapa jemaah yang belum dapat koper. Ya, Bapak Sunaria, Bapak Tono dan Ibu Eni ya. Nah, saya juga belum. Sudah mesen 200 koper, insya Allah secepatnya dan perlengkapannya semua ready. Nah, itu satu. Jangan khawatir Ibu Eni. Oh, kurang ini. Sabar. Nah, ya, sabar. Semuanya akan dilengkapi. Kemudian selanjutnya, saya ingin sedikit sabar dan ikhlas ketika menjalani ibadah. Judulnya adalah sabar dan ikhlas menjalani ibadah. Nah, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita rasakan setelah sudah masuk ranah tamu-tamu Allah ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu ini udah datang nih, udah real nih ya, udah masuk nih ya. Ketika sudah masuk, ujian mulai ya. Jangan sampai dikira nyantai-nyantai aja gitu. Sudah dimulai. Ibaratnya setar gitu ya, udah dimulai. Oh iya, ujiannya daripada internal dan eksternal. Internal itu, nanti gimana di sana ya. Terus, ketakutannya berlebih. Nah ini. Yang kedua adalah eksternal. Eksternal itu biasanya informasi-informasi dari luar. Ya, ini saya kasih tahu nih Pak. Kalau sudah menjadi tamu-tamu Allah, godaannya, katanya dengar-dengar Om Hasan mau berangkat ya. Iya. Sama siapa? Gitu kan. Sama ini Pak Jayadi. Oh, awas hati-hati, uangnya nanti dimakan sama Pak Jayadi. Gitu. Sudah. Ya, artinya saya bilang berapa kali semua itu adalah ujian. Maka dari sini saya sampaikan sabar dan ikhlas adalah kuncinya. Nah, uang sudah saya sampaikan semuanya ke bos, udah beres semuanya, tinggal kita menjalankan suntik meningitis, kekurangannya sudah istirahat, baca-baca Quran. Saya mempersiapkan Al-Quran ini adalah simulasi. Contoh saja, nanti di sana itu seperti apa dibagi satu-satu. Nanti contohnya, di mana titik-titiknya nanti saya ceritakan. Baik, selanjutnya dari yang banyak itu memang internal dan eksternal ujiannya. Gimana kalau naik pesawatnya jatuh di laut sehingga bisa berenang, gitu. Jadi godaannya banyak. Mana anak-anak saya nanti gimana? Mulai netesin air mata. Belum berangkat udah netes air mata, gitu kan? Gimana kalau saya gimana? Nah, ini jawabannya adalah ketika sudah menjadi tamu-tamu Allah, kemudian kita meninggal di jalan Allah, itu kita dikategorikan adalah fisabilillah. Maka oleh karena itu niatnya dikunci, Bu. Niatnya dikunci lillahi ta'ala ibadah di sana. Ustaz, boleh nggak Ustaz kalau foto-foto? Boleh, tapi jangan sampai berlebihan, khawatir ibadah umroh kita tidak sesuai dengan sunnah. Akhirnya pamer, ria, akhirnya pengen dilihat, didengar. Oh, sudah di sana ya, luar biasa. Orang kampung mengatakan haji kecil. Ya, saya katakan haji kecil maupun haji besar, yang dicari adalah ridho Allah, bukan tameng. Ganti peci yang tadinya itu menjadi merah jadi putih, berubah semuanya, ya kan? Yang tadinya tasbih di tangan sekarang di leher, karena memang sudah kesana. Naudzubillah. Yang berubah itu bukan pecinya, tasbihnya yang tadinya ada 33 jadi 500 misalkan, bukan. Tapi yang berubah adalah akhlak kita. Nabi SAW bersabda, kesempurnaan iman seorang mukmin terlihat dari akhlak yang sempurna, riwayat Imam Bukhari. Jadi kesempurnaan iman seorang mukmin itu terpancar dari akhlaknya.
Jadi ketika ke sana, apa yang dicari? Nah, ini dia, Pak ya, Bu ya. Kita udah mulai nih. Kita udah mulai ujian internal sudah digambarkan, ujian eksternal, ya. Apa yang harus kita tanggapi dengan orang-orang yang mulai menggerogoti telinga kanan, telinga kiri, otak kanan, otak kiri, badan kita? Wah, was ya. Nah, yang dijadikan adalah doa. Doa. Ketika kita dizalimi, doa. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang menzalimi kita dan kita dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Gitu doanya. Jadi jangan balas dengan kezaliman, tapi balas dengan kebaikan. Nah, ketika kita berangkat nih Pak Bu ya, sabar dan ikhlas ini penting banget, penting. Sabar ini adalah ketika diuji oleh Allah badan kita. Allah Akbar gitu ya. Nih kayak saya sedikit nyindir siapa aja lah gitu ya, supaya sindiran ini mengena gitu. Kayak misalkan BNI lagi sakit nih, ya kan? Di pesawat kan, pesawat gini aja Bu ya. Pesawat tuh, pesawat kan nggak bisa goling-golingan badan, nggak bisa gitu kan. Nah selama 9 jam itu kita harus sabar ya. Terus bagaimana kalau mules di sana itu, karena memang nggak ada air ya, pakainya tisu. Bukan kayak di sini toilet kan air banyak ya Bu ya, tinggal sebor aja. Di sana kita agak susah, makanya sebelum berangkat dijaga pola makannya supaya selama 9 jam itu mulesnya nanti pas di bandara jeda. Nah baik, kita masuk ke ranah pemberangkatan. Sebelum itu ke packing dulu ya, ke koper. Koper itu kan ada koper gede ya, sama tas ya, tas yang didorong itu sama kayak koper cuma yang kecil. Kemudian tas ini depan ya buat paspor atau dompet, duit ya. Kemudian tas sendal ya, ada 4 kan ya. Kemudian koper itu yang laki-laki adalah kain ihram 2 ya, sabuk ini buat mengencangkan kain ihram. Kemudian nanti praktek kain ihramnya gimana. Kemudian shell, kemudian batik ya, batik bebas sebetulnya, tapi udah dicontohkan oleh Om Hasan bikin ya, tukang jahit biayanya 120.000 biar serempak gitu ya, modelnya ada contohnya, bagus juga ya Om. Nah, nanti rasanya sudah saya kirim di grup kalau untuk laki-laki. Kalau ibu-ibu bebas ya, yang penting modelnya kalau bisa mau disatukan, menjahitnya di sini, motifnya begini, barangnya nggak apa-apa, kan udah pada kenal nih, apa-apa. Apa yang dibawa nanti saya share di grup perempuan itu apa saja yang dibawa, ada tuh. Laki-laki juga ada apa saja yang dibawa. Terus kalau misalkan pakai celana lepis jangan, kalau bisa jangan Pak, riweuh kalau pakai celana lepis. Terus pakai apa? Celana bahan aja. Kalau nggak bahan sarung. Karena di sana fokus ibadah, makan dijamin, tidur dijamin gitu kan, tinggal ibadah, makan gitu-gitu aja. Kita butuh kenyamanan tubuh ini. Kalau lepis kan nggak nyaman, jadi butuh kenyamanan, kelonggaran. Sarung itu solusi Pak. Kalau orang Indonesia banyak kan pakai sarung, sama orang Malaysia pakai sarung rata-rata. Jadi nyaman. Kalau di ya sesekali pakai jubah nggak apa-apa gitu, karena memang wilayah di sana ya bebas, yang penting nyaman loh. Oke, setelah itu beres packing semua, jangan terlalu banyak bawa bajunya, nanti oleh-olehnya itu tidak kebawa. Kenapa nggak kebawa? Karena memang satu koper itu 35 kilo harus timbangannya. Kalau bawa bajunya sudah 20 kilo berarti apa? Sisanya itu 15 kilo kan? Ya sedikit, 15 kilo. Kurma misalkan beli 5 kilo, tinggal 10 ya. Beli apa lagi? Teko, ya teko banyak ya. Kayak gitu tuh nanti ditimbang tuh si koper ya. Jadi jangan banyak-banyak, kalau bisa seperlunya saja. Apalagi laki-laki masih top. Sarung, piyama, kaos,
peci, dah simpan. Sisanya beli di sana. Mau beli kenang-kenangan. Baik, sudah di packing. Ketika nanti pemberangkatan mulai titik pertamanya di TCP, misalkan dia TCP. Terus bagian apa pemberangkatannya? Nanti kita ada pertemuan pematangan. Apakah kita masing-masing keluarga ya tetap titik kumpulnya atau tikumnya itu di bundaran TCP. Kita berangkat bareng-bareng ke Terminal 3 ya, Bandara Internasional. Kemudian ada solusi yang kedua. Aduh, kayaknya banyak amat kalau keluarga besar, mending satu bus aja gitu kan. Untuk wilayah Serang satu bus. Ada berapa? 10. Berarti kalau satu bus itu ambil yang 36 isinya misalkan. Nah, ini satu jamaah bawa keluarga misalkan 2. Berarti 3 ya. 3 kali 10 kan 30 Bu, gitu ya. 30. Maka satu jamaah membawa keluarga besar 3. Biayanya berapa? Itu solusinya nantilah ya. Intinya sudah berangkat dari TCP ke bandara. Dari bandara itu kita istirahat dulu kurang lebih 3-4 jam, nunggu pemberangkatan. Nah, setelah itu kita jangan sampai 2 atau 1 jam ya Pak ya. Kita tuh biasakannya 3-4 jam itu istirahat di sana Pak. Bukan kelamaan, tapi karena memang antisipasi menjaga jamaah dari yang lain, nunggu dari yang lain. Dari Pekalongan yang udah masuk tuh, dari luar-luar udah pada masuk, nunggu kan, nunggu. Mending kita yang nunggu lah, sambil baca Quran, kan gitu ya, sambil baca Quran. Karena judulnya adalah ibadah bukan wisata, bukan jalan-jalan. Kalau nilainya adalah ibadah, maka jalan-jalan pun udah dapat insya Allah. Oh, di sini masih coba, masih Nabawi. Oke, kita sudah masuk ke bandara, sudah dipahami ya. Di bandara nanti saya akan memberikan wejangan atau aturan atau nasihat, di mana poinnya adalah jangan pernah mengeluh sama sekali kepada manusia, kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ujian datang, maka jangan pernah mengeluh kepada manusia. Manusia itu berarti kita ya Pak B ya. Ngeluhnya sama Allah. Bagaimana caranya? Perbanyak istighfar, perbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, salawatnya bagaimana? Itu diajarkan oleh Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Ada juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gitu. Semakin kita banyak berzikir, semakin Allah memberikan solusinya. Ya, jangan pernah mengeluh kepada manusia. Ya, kita juga termasuk manusia, berarti tidak boleh mengeluh kepada diri sendiri. Ya, misalkan ujian, aduh ya Allah, pengen kencing, bolak-balik, gemeteran segala macam. Ya, itu banyakin istighfar, banyakin salawat. Biar tenang hati kitanya, biar pikiran kitanya tenang. Jangan sampai terjadi. Ini udah diulangi. Nanti saya ulang-ulangi lagi. Karena mulai godaan setan mulai besar. Sudah masuk bandara itu godaannya mulai besar banget, mulai besar banget. Siapapun bapak maupun ibu, ketika ada dalam diri banyak istighfar, banyak berselawat. Jangan berceloteh. Aduh gimana nih? Udah, kita mau beribadah ke sana, banyak istighfar, banyak selawat, itu kuncinya. Sudah masuk ke lobi ya, perpisahan antara keluarga besar dengan jamaah. Nih, di bandara itu Pak Bu, di bandara itu sudah ketemu nih kayak di sini. Kan ada karpet-karpetnya ya di sana ya. Nanti sudah pemberangkatan, masuk ke lobi. Jadi jamaah masuk, keluarga besar kita tinggalkan. Nah, sudah perpisah. Nah ya, silakan di situ minta maaf atau apa, karena kita nggak tahu takdir. Di Indonesia kita berangkat sehat, di sana kita lemas, kemudian Allah panggil, ya kita nggak tahu. Kemudian kalau meninggal dunia di sana, ini saya kasih tahu tidak bisa diambil jasadnya. Jadi ditinggalkan di sana. Nah, makanya bukan berapapun saya bayar misalkan, ini nggak bisa. Karena peraturan di sana tamu-tamu Allah itu dimuliakan. Kenapa? Barang siapa yang meninggal di kota Madinah, di makam kami bakti, maka mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Itu jaminan dari Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah makamnya di Madinah, gitu.
di Madinah itu syafaat dari Rasulullah langsung, maka kebahagiaan sebetulnya meninggal. Saya punya guru lulusan Kairo sama di Ummul Qura. Beliau padahal bolak-balik di Mekah mengatakan beliau ini Jayadi berangkatkan bapak beliau sekarang usia kurang lebih 67 kalau nggak salah. Berangkatkan saya mau meninggal di Madinah. Padahal waktu jadi mahasiswa di sana jadi penjaga pintu Mekah Ka'bah beliau itu, karena orangnya berprestasi. Kata saya, katakan ahli di sana, tinggal berangkat saja. Ternyata kesulitan untuk bikin paspornya, visanya, dia nggak mampu. Makanya setelah saya upayakan, ternyata istrinya, anak-anaknya tidak mengizinkan. Nah, ini saya nggak bantu. Kalau anak istrinya mengizinkan, saya bantu. Karena anak istrinya tidak mengizinkan, saya lepaskan. Itu kiai pengen meninggal di sana. Udah, kita tutup dulu masalah itu ya. Maka ketika dari Bandara Soekarno berangkat jam berapa ya? Jam 1 lah ya, jam 1 siang misalkan berangkatnya. Nah 9 jam ya, 9 jam. 9 jam itu berarti jam 9 malam ya dia. 9 malam kalau di Indonesia. Tapi mundur lagi 1, 2, 3, 4, berarti nyampenya itu di sana jam 5 sore. Gitu. Bisa dibayangkan ya Pak. Jadi perjalanan 9 jam. Karena memang perbedaan antara Indonesia dengan Arab itu 4 jam. Jadi 9 jam 9 di Indonesia, tapi di sana jam 4 atau jam 5 sore ya. Asal. Ya, sholatnya kita berangkat pasti di jamaah. Sholat dulu di bandara, kemudian sholat dohor, sholat. Bingung ya? Maghrib isya di sini ya. Nah, gimana tuh? Sholat dohor, ya kan? Kemudian sholat asar. Iya, karena ketemunya asar di sana. Nah, nanti sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah apa namanya? Apa ya? Yang disunahkan oleh Nabi itu sholat sunnah apa tuh? Syukur ya Pak ya? Apa namanya? Saya lupa namanya itu. Pokoknya ketika datang di sana kita sholat sunnah. Nah, apa yang kita bayangkan di situ adalah kota para nabi, kota para sahabat Nabi, kota para tabiin dan tabiin, ulama-ulama besar di sana. Bayangkan Bu, kaki kita nginjeknya Cirwas saja kan, pasar Cirwas, SMP gitu. Tiba-tiba kaki kita nginjek apa yang diinjek pernah oleh Rasulullah dan para sahabat. Langsung memori kita sejarah Nabi, serut gitu ya. Dimana kalau perempuan, kalau ibu-ibu itu Khadijah, Aisyah, ya, Ummu Salamah, sahabat-sahabat perempuan kayak gimana perjuangannya, itu yang harus dikerjakan. Jangan datang-datang dari Jeddah, wih Jeddah gitu ya, foto dong, cetrek gitu ya, sampai dulu, cetrek gitu. Hilangkan itu dulu, hilangkan, kita fokus ibadah. Nanti puas foto-foto, ya, foto-foto. Ntar Ustaz, ntar mau bikin status dulu Ustaz, status. Alhamdulillah, gitu. Itu ditunda dulu, Khawatir ibadah kita diacak-acak oleh syaitan. Makanya pengalaman ini harus disampaikan. Ya, masukin aja di galeri dulu, udah galeri foto, jangan langsung bikin status. Kalau mau bikin status, syaratnya adalah niatnya dibenerin. Niatnya harus syiar, ya bukan pamer. Karena beda tipis antara syiar dan pamer. Beda tipis gitu. Niatnya syiar, tahu-taunya pas ngeliat, siapa sih yang ngelihat status saya gitu kan. Wih, ya, alhamdulillah si pulang ngelihat saya gitu. Akhirnya apa? Timbul ria kan? Nah itu yang harus dijaga gitu. Terus bagaimana Ustaz? Kita kan nggak tahu masalah ria atau syiar. Ya makanya dikasih tahu ilmunya ya. Urusan ria atau syiar itu urusan bapak-bapak ibu, bukan niatnya, bukan saya. Hanya saja saya mengingatkan rambu-rambunya. Pinternya syaitan itu begitu.
Ya Bu Pak, syiar lah, syiar bikin gitu ya. Syiar tahunnya gitu. Diingatkan dari sekarang. Mulai dari bandara ya. Mulai dari bandara kita langsung disambut oleh tim di sana. Tim ada mobil bus ya. Kemudian kita masuk bus. Nah, dari Jeddah itu 5 jam menuju kota Madinah. Apa yang harus kita baca? Ini Bu, yang kita baca. Saya akan bawa 30 juz. Juz 1 sampai juz ke-30. Saya akan bagi-bagikan. Jadi nanti perjalanan selama 4 jam kita istirahat ya, di rest area, makan, minum, sholat maghrib sama isya di jama ya, jama takhir. Kemudian kita naik bus lagi 1 jam lagi perjalanan. Kalau 1 jam itu kurang lebih dari sini ke mana ya, alun-alun Pandeglang itu ya, kurang lebih segitu ya, jadi dekat lah itu. Kemudian nyampe di kota Madinah, terlihat pancaran sinaran payung-payung Madinah. Mungkin Bapak Ibu belum kebayang di sana seperti apa. Nanti sudah masuk ke hotel, apa yang dipikirkan? Nah ini si koper ya, si koper itu ada bagiannya, namanya handling. Bagiannya kita mau turun saja, turun. Nanti ada bagiannya. Kita duduk di lobi di hotel, diarahkan. Ingat jangan ngeluh. Ya, sabar dan ikhlas kuncinya. Minta pertolongan kepada Allah. Walaupun saya ada, gitu ya, upayakan mintanya sama Allah dulu. Jangan kata orang Jawa, jangan ngatoin pembimbing. Ya. Nah, terus pembimbing fungsinya apa? Iya, maksudnya dahulukan Allah dulu ketika kita punya keluhan. Maka baru saya mau ini nih ke toilet, di mana tempatnya? Jangan nyasar ya Bu, jangan langsung kayaknya toiletnya di sana tuh ada gambarnya laki-laki gitu. Taunya tukang cukur di situ. Repot, udah balik lagi kemana arahnya, bingung lagi. Beda kalau mau lihat di Google Map kan agak repot karena kita baru pertama kali ke sana. Ini yang sudah 3 kali, 4 kali, 5 kali pun sama karena saking banyaknya, saking bingungnya. Kemudian setelah sabar dan ikhlas, berarti apa? Kita tawakal Allah, serahkan semuanya sama Allah. Nanti sudah program masuk ya. Program saya buat dari sekarang, tilawah. Nanti nyampe di sana, mandi, istirahat ya. Diberikan waktu 15 menit istirahat Bu, Pak. Istirahat di sana. Kebayang nggak? Masuk hotel. Kebayang lah ya. Masuk hotel, istirahat. Nanti saya ketrok satu-satu nih kuncinya, masuk. Kuncinya nanti diarahkan. Ada yang kunci itu, ada yang kunci kartu. Awas. Ketika kartu ya sudah masuk, kartunya di luar, kunci deh, gitu kan? Kita masuk kamar, kuncinya, kartunya di luar. Itu kita nanti belajarnya. Awas. Kemudian setelah itu di sana ngapain Ustaz? Di Madinah ibadah, perbanyak selawat karena Nabi di situ makamnya. Ya. Banyak doa, ya Allah berkahi jualan saya, ya Allah berkahi umur saya, ya Allah berkahi anak-anak keturunan saya. Terus banyak. Karena kata Nabi di hari Jumat perbanyaklah berselawat, gitu kan? Itu disampaikan. Apalagi kita sudah di kota Madinah. Terus jangan sampai kering, jangan sampai terus basahin lidahnya untuk berselawat Allahumma shalli ala Muhammad. Ustaz, kalau zikir yang lain boleh nggak? Boleh, tapi kalau bisa utamakan di Madinah berselawat perbanyak. Nah sudah 15 istirahat, ada yang mandi ya, yang mandi sehingga istirahat. Nanti punten Bapak Ibu Keisha, kita kan satu kamar 4 orang. Mungkin Bapak kan laki-laki ya, nggak apa-apa ya. Kalau Ibu mau satu kamar berdua, mau bulan madu misalkan, iya, masih ibadah aja. Jadi di sana khususlah ibadah saja, ibu-ibu dengan ibu-ibu, gitu ya. Satu kamar itu 4 orang, nggak apa-apa.
Loh Ustaz, ini ada 5 orang, nggak apa-apa barengan aja gitu kan. Terus kalau campur sama orang-orang Bogor, Pekalongan gimana? Ya nggak apa-apa, saya yang bimbing juga. Artinya ya ngajak ngobrol juga gitu. Jangan enggak lah saya mau sama orang curas aja gitu. Jangan. Mereka juga adalah tamu-tamu Allah. Malu semakin banyak silaturahmi biar enak ngobrolnya gitu. Kemudian setelah itu nggak dapat makan ya Pak, karena sudah malam. Makan itu dapatnya pagi, siang, dan pada maghrib 3 kali gitu. Makannya itu dapatnya pas di rest area tadi, rest area perjalanan dari Jeddah ke Madinah gitu ya, istirahat di rest area kasih makan. Nah, mangga tuh waktu jam 11 malam nyampe itu di hotel, mandi, istirahat segala macam, pakai baju ya, pakai sarung, mangga. Yang semangatnya tinggi silakan lapor. Saya pengen langsung sholat sujud syukur maksudnya Pak. Nah, saya gitu. Sujud syukur langsung ke Masjid Nabawi. Saya nggak mau tidur, ngapain? Itu ada pernah terjadi. Ngapain? Nyampe sini tidur di hotel. Bapak istirahat dulu, nanti kita bangunkan jam 2:30. Enggak, saya mau berangkat. Saya mau ke Raudhah. Gitu. Itu silakan, ya silakan. Kalau ibu-ibu misalkan, saya pengen lihat payungnya, lihat payungnya. Beda payung dengan Madinah ya, payah. Nah, ketika sudah seperti itu semangat, saya lebih semangat, jujur, lebih semangat. Kebayang ke situ jalan. Oke, kita turun semuanya seperti ini nih. Ini turun semuanya, udah siap semuanya, udah. Auratnya ketutup semua, oke. Bapak-bapak udah santai, pakai bajunya yang sopan, siap-siap. Kita salat sunnah di sana, sujud syukur. Nah, sudah berjalan, baca selawat, kelihatan cahaya-cahaya mata lampu-lampu payung Madinah. Ingat-ingat, saya akan ngasih titik-titiknya. Ini ya Bu ya, pintunya yang harus diingat, gitu kan. Ini ya tandanya, cirinya. Harus peka ya Bu ketika saya menyampaikan. Nanti ibu-ibu di sini pintunya, jangan masuk pintu laki-laki, nggak boleh. Nah, nanti di situ. Air jam-jam penuh Pak, kanan kiri penuh, bebas. Mau minum, mau bawa aqua kosong, bebas. Mau misalkan di aqua yang 1,5 liter, bawa ke hotel buat minum, bebas. Ya, bebas. Itu luar biasa. Nah, setelah itu kita sujud syukur. Malamnya laki-laki yang bapak-bapak mau lanjut ke Raudhah silakan, tapi dengan catatan. Ini laki-laki ya, kalau perempuan jam 8 pagi dibukanya, khusus perempuan. Itu ngantrinya bukan main. Nah, inilah butuh kekuatan. Desekan. Jadi punten. Semakin di sana bukan melihat semakin akhlak yang mulia, tapi melihat memang karakter yang jauh yang kita harapkan. Ya, apa? Kayak desekan tuh nggak sopan. Jedok gitu tuh. Makanya kita jangan membalas ya Pak ya. Kalau di sana terima saja ya. Ketika kita dijedok segala macam, kita jangan balas dengan senyuman saja ya. Kita minta semoga Allah memudahkan kita masuk ke Raudhah gitu, tempat makamnya Nabi sebelahnya. Raudhah itu adalah masjid pertama kali Nabi dirikan. Sampingnya adalah mimbarnya Rasulullah. Kata Nabi itu adalah taman-tamannya surga, pelatarannya surga. Nah, nanti luar biasa pengantrian itu banyak Pak, banyak. Jadi itulah ya, butuh tenaga anak-anak muda. Nah, anak-anak mudanya harus punya ilmu juga. Didorong dari belakang, ikuti kedorong ya, jangan. Ya, harus punya ilmu. Kita didorong, badan kita gini Pak, nahan ke belakang. Yang di depan jangan didorong, kasihan. Karena disitulah perhitungan antara didolimi dengan terdolimi. Ya. Kita harus ngerti ilmunya. Kita didolimi nih. Nah, disitulah kita berdoa. Mudah-mudahan dimudahkan. Kita jangan balas dorong orang yang di depan kita. Sabar saja. Nanti Allah izinkan di tempat Raudhah. Sudah sampai tempat Raudhah, Bapak Ibu silakan di situ. Nangis sejadi-jadinya. Minta sama Allah ampunan pertama. Ya. Yang kedua harapan. Apa harapannya? Diridhoi oleh Allah masuk surga. Ya, gitu. Yang dicari. Di sampingnya jangan salah nih, sebelah kiri itu makam Nabi gitu. Sampingnya. Jadi kita jangan fokus ke Raudhahnya, sampingnya itu ada tembok, itu makam Nabi.
Dimana ketika setelah sholat sunnah, Rodo keluar, itu makam Nabi. Gini, ini Rodo, ini makam Nabi nih. Sudah sholat, ini pengimaman di sini. Kita keluar dari depan, lewat di sini. Ini ada askar, polisi. Nah, baru ada lubang dikit ya. Yang sering lihat YouTube ada lubangnya makam Nabi, Abu Bakar, Umar di situ. Silakan baca salawat Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Berikan salam. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita berhenti saja. Ya Allah, ya Allah, Engkau sampai merinding. Ya Allah, Engkau telah izinkan saya untuk bertemu di makam Nabi SAW. Sesungguhnya Rasulullah itu jasadnya meninggal, ya, jasadnya mati, tapi beliau hidup. Beliau hidup di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri yang menyuruh, ya kan? Perbanyaklah berselawat di hari Jumat. Niscaya selawat yang paling banyak itu akan sampai kepada gitu. Jasadnya memang sudah tidak ada, sudah dikebumikan, tapi beliau itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oleh karena itu perbanyak di situ. Terus apa Ustaz? Perbanyak aja dah, perbanyak berselawat. Nanti programnya kita nanti tilawah di atas tuh ya. Namanya rutop. Mau naik lift, ada naik lift. Nah, udah kegambar di sana. Kita lihat, oh yang di apa namanya itu ya, kaligrafi atau apa gitu ya, Masjid Nabawi itu ini ya gitu di atas bagiin Pak nih satu-satu gitu. Satu juz ini kurang lebih 45 menit bacanya kalau standar ya, kalau paling cepat setengah jam gitu. Jadi kita mengenang di sana. Izin saya video bukan untuk dia ya. Dari Ibu izin dari 46 jamaah dari Pekalongan segala macam saya akan video semua. Nah itu untuk laporan. Bos saya minta laporan. Di mana travel-travel yang lain tidak ada program untuk dilapor. Nah, setelah ini program dirupa, kemudian balik lagi ya sholat. Ada yang nggak mau pulang sampai sholat subuh karena lanjut sholat tahajud. Lanjut sholat tahajud, desek-desekan ke sop pertama. Wah nggak bisa kayaknya sop pertama. Hanya begitu luas ya, begitu desekannya. Kalau ibu-ibu enggak Pak, ada pembatas. Khusus ibu-ibu mah ada pembatas, nggak bisa nerobos ke area laki-laki. Dan rodo itu dibuka khusus ibu-ibu jam 8 pagi, tok pagi saja. Kalau malam khusus laki-laki. Malam dibuka untuk laki-laki. Bebas laki-laki. Bukanya tuh jam 00 lewat jam 12 lewat 1 menit aja udah dibuka. Jadi kayak Bapak bisa lihat di YouTube tuh. Ketika pintu dibuka itu si ini penjaganya itu kan ngebuka langsung lari Pak. Pernah lihat Pak ya? Itu karena beludaknya gitu. Saking di luar itu. Kemudian sesekali kita sholat di pelatarannya. Pelatarannya aja penuh kayak orang hari raya Idul Adha, Idul Fitri penuh. Apalagi di dalamnya. Ya luar biasa. Nanti di pelataran kita ngaji juga di bawah payung Banten apa Madinah. Itu titik-titiknya. Kemudian di makam Baki kita lihat di sana ada makam Utsman. Ya. Khalifah Utsman ya, Bu ya. Bukan Bapak Utsman. Ya. Jadi Khalifah Utsman di sana, kemudian sahabat-sahabat yang lain. Abu Hurairah di sana ada tulisannya sahabat-sahabat yang lain. Tidak pakai mesam. Bapak kalau mau masuk nanti dengan saya masuk muter gitu ya, makam-makam itu kayak apa? Nggak ada mesam, nggak ada tulisan gitu ya, nggak ada kiai hajian, nggak ada, udah batu aja cirinya. Kita di sana kurang lebih 3 hari 4 malam yang manfaatkan baca tilawah, baca salawat Nabi, doa-doa semua. Ibadah, fokus ibadah di sana, fokus ibadah. Pulang pergi hotel, masjid kayak gitu. Nanti ke tur ke Kuba, Masjid Kuba. Masjid Kuba itu dari Madinah ke Kuba itu 15 menit. Deket lah dari sini ke alun-alun lah, gitu Pak dekat. Salat sunnah di sana lihat, karena Nabi SAW itu dari Masjid Nabi, dari rumah Nabi ke Masjid Kuba itu Rasulullah itu rutin setiap hari Sabtu naik kuda Rasulullah SAW. Nanti disampaikan di sana. Hari Sabtu, karena menengok pertama kali masjid dibikin itu Masjid Kuba.
Kuba. Maka dari situ Rasulullah nengok dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba setiap hari Sabtu dia. Setiap hari Sabtu. Makanya di sana kata Nabi, barang siapa yang sholat 2 rakaat sholat sunnah di Masjid Kuba, pahalanya seperti umrah, pahala umroh. Jadi belum melaksanakan umroh, sudah umroh. Baik ya, sudah beres ya. Apa kita lanjutkan? Apa nanti kita cut buat besok? Cukup? Apa lanjut? Nah lanjut dulu ya. Nah setelah ini dari Madinah sudah persiapan packing ke Mekah. Dari hotel itu kita sudah niatin semuanya pakai yang ihram, yang laki-laki. Ibu-ibunya semua rapi, ya rapi. Bajunya mau putih-putih, mau hitam-hitam semuanya, ketutup semuanya, ya ketutup, kecuali muka dan telapak tangan. Nah nanti sudah siap semuanya. Koper jangan mikirkan koper sudah ada bagiannya. Nah kita dari hotel itu berangkat semuanya, harus ditinggalkan Madinah. Nah ingat-ingat tuh, kita akan meninggalkan kota Nabi, kota Madinah, menuju ke Bir Ali, ya, untuk ngambil mikot, ambil niat. Nah dari situ salat sunnah juga udah beres, kita tungguin naik bis lagi. Dari naik bis itu menuju Bir Ali itu masih di kota Madinah. Dari Bir Ali itu menuju Masjidil Haram atau Mekah kurang lebih 6 jam. Nah, sudah pada niat dan bertalbiyah di situ. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Selanjutnya. Nah, terus tidak henti-hentinya. 5 jam atau 4 jam perjalanan berhenti juga di rest area. Capean jamaah. Kopi dulu ya, jangan sampai batal. Ingat, ada lalat, ada binatang kecil di apa ini? Awas tuh ya, Bu. Karena dam nantinya, karena hukuman. Itu harus jujur kita ini, ya. Nah, dam ya kalau potong kambing ya 1.300.000-an ya. Makanya harus dijaga gitu niatnya. Kalau ada nyamuk apa, pijitin aja. Suruh pergi gitu. Jangan ditepak ya. Jangan ditepak. Udah, kita kan lagi posisi menjalankan umroh. Setelah beres runtutan umroh, beres, bebas. Ibu sama bapak maaf mau berhubungan di tanah suci halal karena memang sudah beres rentetan umrohnya, gitu ya, beres. Nah, selanjutnya nyampe di sana jangan buru-buru, jangan mencar. Karena kita harus packing dulu, si koper masukin ke kamar masing-masing, yakinkan dulu gitu, yakinkan dulu. Saat saya batal saat wudunya, perempuan, ibu-ibu sama bapak, wudu dulu, wudu. Karena kamar masing-masing ada air wudu kan, wudu dulu. Dah, ditunggu 15 menit, dah, siap, baru kita jalan menuju Mekah. Mulai detak jantung naik, mana yang namanya Ka'bah, mana yang namanya Ka'bah, gitu kan. Mulai di otak mana kelihatan Masjidil Haram yang begitu besar, cahayanya lebih dahsyat daripada Masjid Nabawi cahayanya. Kenapa? Karena sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 pahala, sedangkan Masjid Nabawi cuma 1000. Bedanya jauh Pak, 1000 dengan 100.000 bedanya jauh. Makanya apa bedanya? Bedanya lebih dahsyat ujiannya di Masjidil Haram, lebih dahsyat. Kalau Masjid Nabawi 1000 ujiannya, kalau di Masjidil Haram 100.000 ujiannya. Apa saja ujiannya? Ujian pribadi dan ujian dari yang lainnya. Ada yang ribut, ada yang gitu, benar. Ada yang bikin kesel, ada yang awas itu, awas. Karena dari pahalanya aja udah kelihatan 100.000. Berarti di sana lebih dahsyat lagi ujiannya. Kemudian tenaganya lebih dahsyat lagi. Karena nanti tawaf, ya. Kali ini Ka'bah 7 kali, kemudian sa'i, ya, dari Marwah, Safa Marwah itu jauh luar biasa. Jangan ngeluh, ya Ustaz sakit kakinya, Ustaz badan pada pegel, jangan. Ingat itu, ngeluh sama Allah dulu. Minum air jam-jam, cepet ya. Kalau capek, izin dulu bentar tungguin. Mau minum air jam-jam, ayo tungguin cepetan, minggir dulu kita. Karena apa? Kenapa nggak lanjut? Jamaah di belakang membludak Pak. Kalau kita nurutin di tengah jalur, kita ke bawah harus minggir dulu.
dulu. Oh di sana gede-gede badannya gitu kan. Wah petang-petang udah habis kita di sana. Orang-orang gede-gede gitu, tinggi-tinggi. Nah kalau mau izin semua, minum dulu ajarnya. Banyak ajarnya di sana. Udah selesai, kemudian ta'alul baru kan balik lagi ke area Masjidil Haram. Doa di situ. Ada 120 keberkahan rahmat Allah ketika Ka'bah itu kita pandang. Pertama, ketika kita tawaf, ya, ketika kita tawaf itu pahalanya adalah 60. Ketika kita sholat di hadapan Ka'bah, pahalanya itu 40. Ketika kita baru datang dari hotel, masuk mandangnya Ka'bah saja udah mendapatkan 20 rahmat. Hadis riwayat Baihaqi yang saya share itu di grup. Oleh karena itu keberkahannya banyak sekali. Kebayang ya, sudah 7 kali putaran tawaf, 7 kali bolak-balik sa'i, Safa Marwah, selesai, baru yang ta'alul saya dulu ya Bu, ya Pak ya. Setelah misalkan Bapak Tono saya ta'alul, Pak izin saya ta'alul, ya berarti Bapak sudah sah rentetannya. Bapak bisa motong kepada yang belum, gitu. Kalau yang belum, jangan berani-berani motong ibu-ibu yang lainnya, jangan, ya. Berikan ibu yang lain. Kalau Bapak boleh izin kepada istri, kan sah ya, artinya boleh. Kalau perempuan yang lain jangan. Jadi gini contohnya, saya motong Bapak di ta'alul. Nah, Bapak motong ibu motong yang semurimnya, gitu. Ya paham ya? Paham sampai di sini? Nah, berarti rentetan umroh itu selesai semuanya. Selesai. Umrohnya 2 kali. Ya untuk pribadi dan untuk ya siapa aja. Buat suami yang sudah meninggal, atau buat kakek, buat nenek, buat ibu, buat bapak almarhum atau mama. Sekali umroh 1 nama, jangan digabung. Wih, umrohnya 2 kali ya, 1 pertama, yang kedua gabunginlah kakek saya, nenek saya. Waduh, nggak bisa gitu ya. Jadi 1 kali umroh 1 nama. Ya, ngomong ke situ, ya nggak bisa lah Bu. Ya. Setelah itu udah beres, baru tur yang lainnya ya. Ngebanyakin koper, beli coklat kerikil, gitu kan. Beli coklat kerikil kan ada tuh ya, beli kaca segala macam, silahkan. Saya pengen ngambil air jamnya asli, ya udah kita beli di pasar, beli gennya, ya, sama lakbannya. Nah kita ambil bareng-bareng yuk, gitu, yang asli langsung ambil. Kalau beli kan nggak tahu ya Pak ya, kalau beli kan kita ngambil aslinya langsung. Gitu. Tapi ya lihat dulu, kalau ada askar jangan. Kalau ada askar itu marah. Kenapa? Karena biasanya di sini tempat buat jamaah yang mau minum saja. Nanti askar mengarahkan. Kalau buat gerigen-gerigenan, buat tanah air gitu, diarahkan. Hunah di sana ada tempatnya. Di sananya itu jauh jalannya gitu. Kalau kitanya nanti lihat situasi kondisi, insya Allah akan mudahkan. Ya. Kebanggaan yang luar biasa membawa air zam-zam yang kita petik sendiri Pak. Cuma airnya gitu tuh, ngebuka sedikit, gitu sedikit, karena ukuran air ini dingin banget nih. Kalau dari sini air ini tumpahin ke dikit 2 kali. Ya, kalau dimatiin di sini agak susah. Nah, kayak gitu. Jangan bawa selang aja ya. Oh, kalau itu mah dari Indonesia bawa selang gitu. Oh repot. Apalagi Pak semeter Pak dibagi dari batu jalan. Nah, udah beres seperti itu runtutannya, udah enak. Nanti setelah ada pemulangan tawaf wadah, tawaf perpisahan. Di situ kita saling minta maaf, termasuk saya selaku pembimbing minta maaf kalau pembimbingnya kurang baik, kurang berkesan, banyak hilaf kekurangan. Nanti di situ tawaf wadah. Tawaf wadah beres, kita naik bus menuju Bandara Jeddah. Dari Mekah itu ke Jeddah cuma 2 jam, dekat. Dari Jeddah kita nunggu kurang lebih 1 jam naik pesawat. Dari pesawat 9 jam ke Bandara Soekarno. Nyampe Soekarno Hatta, alhamdulillah selamat. Nah,
itu kita sudah di Jeddah kita sudah WA ya, keluarga besar ya. Sesuai dengan tiketnya kelihatan, nanti ibu atau bapak pulang jam sekian ya, jemput ya gitu, jemput. Nanti saya minta ada WA grup keluarga, perwakilan dari keluarga. Jadi ini khusus jamaah, ada grup khusus keluarga, perwakilan satu jamaah satu keluarga, supaya mengeserkan informasinya keluarga tahu di rumah. Walaupun ngejapri masing-masing boleh gitu dia. Gitu. Alhamdulillah rentetan sampai Soekarno-Hatta kita selesai, dan tanggung jawab saya sebagai pembimbing selesai sampai Soekarno-Hatta. Bantuin saya dong pulangin ke Ciruas. Siap kalau gitu kan gitu ya. Tapi kalau secara formal pembimbing itu batasannya sampai bandara saja. Gitu ya. Bandara saja, dari pemberangkatan sampai pulang bandara lagi. Dah sampai situ. Lain-lainnya ada pertanyaan Pak, Bu? Ini teori dulu ya, nanti prakteknya kita langsung baca apa sih Sad? Bacaannya nanti gampang. Ini teori dulu, simulasi dulu, begini loh, begini, kurang lebih. Banyakin salawat, banyakin istighfar, karena kita tidak lama lagi bulan September dia akan berangkat. Tanggal berapa itu hari? Jangan insya Allah 22. Soalnya biasanya nanya, Mak tanggal berapa? Soalnya takut biasanya dinas. Oh, iya. Oh jadi tanggal 22 gitu? Insya Allah 22. Gitu. Jangan cuti dulu. Amin. Jangan cuti dulu. Kan kalau cuti mah Hermina ya? Iya. Hermina. Jangan cuti dulu. Nanti informasinya 1 minggu sebelum pemberangkatan. Berarti tanggal 22 mundur itu antara tanggal 15 lah diinformasikan. Jadi jangan sampai cuti dulu, kan masih jauh ini. Kalau misalkan namanya bisa maju kayak Bu Yaya itu, misalkan cuti dulu repot. Kita tahan dulu. Baik Pak Bu, satu jamaah satu orang ya ininya apa namanya, perwakilan dari keluarganya, supaya saya nanti informasi dari keluarga juga nyambung. Saya foto kan keluarga di rumah melihat siapa, bisa anak gitu, bisa kalau ini kan istri merawatnya, bisa digabungkan seperti itu, bisa kontrol. Bisa ini Pak ya, beli kartu di sana Pak, gimana Pak? Beli kartunya di Indonesia saja boleh, di bandara diaktifkan ya. Kalau di sana agak repot, mahal biayanya, nggak aktif kan nanti kan kalau di sana. Mendingan di bandara. Kartu baru itu Iya. Jadi yang Kartu kita yang ada di Indonesia jangan di Ultra Katrik. Kita di sana beli di bandara. Bandara di Soekarno ada standnya, kita beli paket gitu ya. Beli paket. Nanti biayanya berapa dia yang aktifin. Nah paling dia akan ngarahin, Bu nyampe Jeddah pencet tombol ini ya nanti ya. Iya. Langsung aktif. Gitu. Kalau udah ada yang bisa saya mau beli, anak-anak muda sekarang kan pinter ya Bu ya. Saya mau beli paket di online aja lah. Bisa ini itu segala macam, silakan. Yang penting aktif aja di sana. Gitu. Ada solusi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang agak kurang ini, silakan nanti diarahkan di bandara. Bayarnya langsung ke mbak-mbaknya di situ, diaktifkan mbak-mbaknya di situ. Gitu. Kalau mau jalan-jalan keluar segala macam izin, jangan sampai nggak izin. Ya, walaupun udah tahu, saya udah tahu nih hotelnya nih, misalkan, udah deket lah, pokoknya udah tahu lah, jangan izin dulu, tetap izin, masih informasi. Saya mau ini dulu nih, misalkan mau apa, makan di hotel apa restoran, silakan nggak apa-apa. Yang penting informasi. Karena terjadi bapak-bapak orang Pontang sudah 9 tahun di Madinah nggak pulang